Oke. Terima kasih Ibu Endang Diningsih yang sudah memberi saya waktu sebagai moderator ya. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang kesekian kali dari Pak Gopur nanti ya, yang akan menjelaskan tentang novel ya. Novel adalah suatu karangan yang berbentuk prosa yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik atau ekstrinsik ya. Seperti apa kelanjutannya ya nanti akan dibahas, akan dikupas tuntas oleh Pak Eko Purwanto ya di kon ini. Dan oleh sebab itu ya waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Eko Purwanto selaku presenter. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Eko Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat se-Nusantara yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia kepada kita semuanya. Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, perkenankan kami akan menyampaikan presentasi media pembelajaran dengan SAC untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 12. Kali ini saya akan mengambil tentang struktur alur novel. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Eko Haryadi bahwa novel itu mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Nah, alur ini termasuk dalam unsur intrinsik pada sebuah novel. Ya, jadi kalau kita membaca novel, kita akan ketemu pada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Unsur intrinsiknya salah satunya adalah alur. Di samping hal yang lain, ada tema, kemudian ada penokohan, ada perwatakan, kemudian ada sudut pandang, kemudian pesan atau amanat, dan gaya bahasa. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu hebat yang saya hormati, ya kita mulai saja materi yang pertama. Ya, tentang struktur alur sebuah novel. Ya, nanti dalam sebuah alur novel itu kan, alur itu rangkaian peristiwa dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Jadi saling terkait. Peristiwa A menyebabkan peristiwa B, kemudian peristiwa B menyebabkan peristiwa C, dan seterusnya. Jadi saling terkait antara satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan alur gitu. Kalau kita lebih dalam lagi tentang alur, memang ada alur maju, ada alur mundur. Ya. Tapi kali ini saya akan menyampaikan tentang struktur alur secara umum gitu. Ya. Baiklah, yang pertama di materi struktur alur ini nanti akan ketemu dengan yang namanya abstrak. Ya. Abstrak ini merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya bisa ditemukan pada bagian awal cerita. Jadi kalau kita membaca novel itu seolah-olah kita membaca ringkasannya terlebih dahulu. Jadi artinya dengan membaca ringkasannya, oh nanti kira-kira alurnya akan seperti ini gitu, seperti ya. Saya contohkan dalam novel Daun yang Jatuh Tidak Membenci Angin. Ini karya karangan Terelie. Ini di bagian abstraknya. Tania dan Dede harus putus sekolah menjadi pengamen karena keterbatasan ekonomi. Berubah nasibnya setelah ketemu dengan Danar yang membantunya menggali potensi. Setelah kembali ke sekolah, Tania berhasil sukses dan memperoleh beasiswa ke luar negeri. Seiring proses tersebut, ternyata tumbuh rasa cinta antara Danar dan Tania. Walaupun karena kesadaran masing-masing akan keberadaan dirinya, mereka ikhlas untuk tidak bersatu. Jadi di bagian abstrak novel Daun yang Jatuh Tidak Membenci Angin ini diceritakan tentang kehidupan kakak beradik antara Tania dan Dede. Ya, mereka ini putus sekolah menjadi pengamen gitu.
kemudian bertemu dengan Danar. Nah, Danar ini usianya lebih tua 14 tahun dari Tania. Ya, jadi ini yang disebut dengan abstrak, bagian ringkasan isi cerita. Ya, biasanya kita temukan pada bagian awal sebuah cerita. Kemudian struktur alur yang berikutnya adalah pengenalan situasi cerita. Ya. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh. Jadi dikenalkan siapa tokohnya, ya, kemudian di mana tempatnya, kemudian digambarkan seperti apa suasananya, ya. Kemudian menata juga adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi dimunculkan tokoh pertama, kemudian muncul tokoh kedua, nanti dikenalkan masing-masing tokoh itu hubungan antara satu dengan yang lain. Ini di bagian pengenalan situasi cerita. Biasanya dalam bagian pengenalan situasi cerita itu pengarang tadi menggambarkan latar di mana, kemudian menggambarkan suasananya seperti apa, kemudian kalau misalnya tokoh, seolah-olah tokoh itu berbicara sendiri. Nah, kita contohkan ini di novel Daun yang Jatuh Tidak Membenci Angin ini mengisahkan kehidupan kakak beradik Tania dan Dede yang harus putus sekolah dan menjadi pengamen karena keterbatasan ekonomi keluarga sepeninggal ayah mereka. Mereka berdua tinggal di rumah kardus dengan ibu mereka yang sakit-sakitan. Kehidupan mereka berubah setelah bertemu dengan seorang pria bernama Danar. Danar adalah seorang karyawan yang juga penulis buku anak-anak. Danar begitu baik, sehingga keluarga ini menganggapnya seperti malaikat. Nah, jadi dikenalkan ada tokoh namanya Tania, kemudian ada adiknya namanya Dede, kemudian ada ibu yang ibunya Dede dan Tania, kemudian ada tokoh yang lain namanya adalah Danar. Nah, jadi seorang karyawan, tapi juga seorang penulis buku anak-anak. Tania dan Dede adiknya serta ibunya adalah penghuni rumah kardus yang mempertahankan hidupnya dengan cara mengamen. Nah, jadi dikenalkan di situasi ceritanya adalah keluarga Tania dengan Dede adiknya ini, mereka tinggal di rumah kardus, kemudian mempertahankan hidupnya mereka sambil mengamen. Ini di struktur alur yang kedua adalah pengenalan situasi cerita. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan komplikasi. Ya, jadi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lain. Ya, jadi ada sebuah peristiwa, ya, kemudian ada sebabnya, nanti mengakibatkan peristiwa yang lain. Nah, ini di bagian komplikasi. Jadi sudah ada permasalahan yang ditimbulkan. Ini saya kutipkan di novel Daun yang Jatuh Tidak Membenci Angin. Suasana agak berubah ketika Danar membawa teman dekatnya yang bernama Ratna. Tania merasa cemburu. Ia tidak suka melihat kedekatan Danar dengan Ratna. Rasa tidak suka itu bukan sekedar perasaan iri seorang adik, tapi Tania kecil belum bisa menerjemahkan apa arti perasaan itu. Kemudian mulai ada lagi permasalahan. Kebahagiaan mereka berkurang saat ibu Tania meninggal. Berat sekali bagi Tania menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah tiada dan sekarang ia harus bertanggung jawab menjaga adiknya. Untung saja ada Danar yang selalu berada di samping mereka. Tania tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura. Sederetan prestasi berhasil ia raih dalam studinya. Jadi ada timbul permasalahan. Nah, jadi yang pertama, ternyata Danar itu sudah punya teman yang bernama Ratna. Gitu. Ini Tania kecil itu tidak bisa menerjemahkan. Jadi seolah-olah kalau ada Ratna, ada perasaan cemburu dan lain sebagainya. Ini sudah mulai. Kemudian ada permasalahan juga
ibunya Tania meninggal. Nah, jadi di saat masih kecil itu, Tania dan Danar ini harus ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, saya cuplikan lagi juga ini. Ketenangan Tania berubah dengan masuknya Ratna dalam kehidupan mereka. Apalagi ibunya meninggal, beban batin Tania berat karena ia merasa bertanggung jawab dengan adiknya. Ditambah rasanya cintanya kepada Danar yang harus dia simpan sendiri. Jadi sudah mulai banyak permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh itu. Artinya permasalahan yang dihadapi oleh Tania, ya, ada Ratna yang ternyata teman akrabnya Danar. Ditambah lagi ibunya yang meninggal. Nah, jadi beban berat Tania itu menjadi semakin berat karena harus mengurus adiknya gitu. Ini di bagian yang ketiga adalah bagian komplikasi. Kemudian bagian keempat adalah bagian evaluasi. Ya, merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Ya, jadi di bagian evaluasi ini nanti muncul konflik yang sangat mencapai puncaknya. Ya. Jadi terarah menuju suatu titik tertentu. Saya kutipkan, ya, Tania makin terpuruk, terjebak dalam perasaannya. Sangat berat menanggung beban batin antara cinta ke kakak dan cinta ke lawan jenis. Penderitaan Tania di titik teratas saat mengetahui Danar dan Ratna mau menikah. Nah, jadi ini begitu mengetahui Danar sama Ratna mau menikah, artinya kan keadaan yang sangat perasaan cinta, kemudian yang dicintai itu mau menikah dengan orang lain. Wah, perasaannya seperti apa gitu. Ya. Nah, tapi cinta Tania terhadap Danar tidaklah mudah. Bertahun-tahun mereka bersama dalam status kakak beradik. Terlebih lagi, mereka terpaut usia 14 tahun. Bagi ABG seperti Tania, jatuh cinta kepada pria yang jauh lebih tua darinya cukup membuatnya pusing. Sisi remajanya membuat ingin mengekspresikan perasaannya meskipun ia tidak tahu apakah Danar memiliki perasaan yang sama dengannya atau tidak. Keadaan semakin sulit saat Danar memutuskan untuk menikah dengan Ratna. Tania patah hati. Nah, jadi ini bagian evaluasi mau mencapai puncak pada sebuah konflik. Gitu. Ini struktur alur yang keempat di bagian evaluasi. Kemudian di bagian berikutnya adalah di bagian resolusi. Ya, jadi merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Ya. Ini saya kutipkan dari cerita Dede. Akhirnya Tania tahu bahwa Danar juga mencintai Tania. Danar menuliskan perasaannya dalam novel yang diberi judul Cinta Pohon Liden, yang tidak pernah selesai ia tulis. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Danar merasa tidak pantas mencintai Tania. Tidak seharusnya ia mencintai gadis kecil seperti Tania. Ya, jadi ini puncak konfliknya sudah mulai ada penyelesaian. Jadi ternyata Danar juga mencintai Tania. Ya, tetapi karena perbedaan usia yang cukup jauh membuat Danar ini merasa tidak pantas untuk mencintai Tania. Ya, jadi tidak seharusnya ia mencintai gadis kecil seperti Tania. Kemudian Tania akhirnya tahu bahwa Danar juga mencintainya. Itulah mengapa rumah tangga Danar tidak bahagia. Namun keduanya sama-sama memendam perasaan tersebut dengan menjalani kehidupan yang kurang sempurna. Ya, jadi ini di bagian resolusi, di bagian penyelesaian, artinya sama-sama sadar bahwa kedua-duanya memendam perasaan yang sama, tetapi perasaan itu artinya harus jalan sendiri-sendiri. Ya, ini di bagian kelima adalah bagian resolusi. Kemudian di struktur alur yang berikutnya adalah yang disebut dengan koda.
Koda ini merupakan bagian akhir atau penutup di sebuah cerita. Ya. Jadi di bagian penutup ini, ketika Tania dan Danar sama-sama tahu perasaan mereka masing-masing, semuanya sudah terlambat. Biar bagaimanapun, Danar telah menikah dengan Ratna. Akhirnya Tania kembali ke Singapura dan memutuskan untuk meninggalkan semua cerita cintanya. Ya. Tania dan Danar ikhlas menjalani hidupnya walaupun harus terpisah. Ibarat daun yang jatuh yang tidak pernah menyalahkan angin. Ya. Jadi ini di bagian akhir. Kadang-kadang orang juga loh kok nggak senang karena berakhir dengan kesedihan. Nah, jadi tokoh-tokohnya ini tidak bisa mencapai kebahagiaan antara masing-masing. Ya, jadi memang disengaja oleh pengarang untuk seperti itu. Ini tentang struktur alur novel. Ya. Jadi ada bagian abstrak, gitu. Ada pengenalan situasi cerita, ada bagian komplikasi, ada bagian evaluasi, ada bagian resolusi, dan yang terakhir adalah bagian koda. Ya, kalau kita lihat diagramnya ini seperti ini. Ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan pengenalan situasi cerita atau orientasi. Ya, termasuk tadi di dalamnya ada bagian abstrak itu. Nah, di sini pengarang memperkenalkan tadi tokohnya siapa, kemudian suasananya seperti apa, latarnya ada di mana, gitu. Kemudian permasalahan pengungkapan peristiwa. Sudah muncul peristiwa satu, peristiwa yang lain, yang saling berkaitan, yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Kemudian menuju konflik, ya, jadi menuju konflik. Konflik itu kan pertikaian antara satu dengan yang lain. Kemudian ini konflik batinnya Tania yang tidak bisa mendapatkan perasaan cintanya kepada Danar. Kemudian ada puncak konflik atau komplikasi. Jadi konflik keadaan yang sangat gawat. Nah, di sini pada waktu Danar menikah dengan Ratna. Nah, kemudian penyelesaian atau ending. Ya, jadi mereka sama-sama cinta, ya, tetapi perasaan itu harus dipendam oleh masing-masing. Dan yang terakhir adalah bagian koda atau bagian penyelesaian, gitu. Ini ya, akhir dari sebuah cerita. Ini tentang struktur alur novel yang perlu saya sampaikan. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati. Sekarang kita masuki pada bagian evaluasi. Ya, saya sudah membuat ada 5 soal. Ya, kita lihat ada soal yang pertama. Ya, jadi ini saya kutipkan cuplikan novelnya. Garasi, tanya Rana bingung. Bagaimana kejadiannya? Siang itu saya datang untuk mengambil televisi yang telah selesai diperbaiki. Papar Agas menceritakan, dan saya menemukan Pak Kandar tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Nah, jadi ini sudah ada konflik, sudah ada permasalahan. Nah, menemukan Pak Kandar yang tergeletak di lantai. Nah, ini kira-kira kalau dalam tahapan alur itu ada dalam tahapan apa gitu? Ya, kita lihat, kita jawab misalnya. Kemudian soal yang kedua. Ini saya bacakan. Untuk pertama kalinya Kagu ikut acara gathering biro-biro periklanan. Sebagai anak baru dan anak bawang, inilah malam pertamanya bergaul dan berinteraksi dengan sesama pekerja periklanan. Melihat langsung tokoh-tokoh yang selama ini hanya ia kenal namanya saja. Dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai kantor, dari mulai yang senior sampai sesama anak bawang. Ini tahapan alurnya. Ini ada di bagian apa? Nah, kita lihat coba. Nah, ada di bagian pengenalan situasi
cerita. Jadi dikenalkan, tokohnya, gitu. Kemudian seperti apa suasananya. Kemudian soal yang ketiga, apa yang error? Matanya nyalang dan dia langsung melompat ke meja komputer. Kok bisa begini? Tanya tajam kepadaku. Aku mengetik dan memprint tahu-tahu begini. Jawabku dengan perasaan tidak enak. Dia menangkupkan kedua telapak tangan di atas kepala dengan tegang. Onde mande paniang kapaloden. Pusyang nih, bagaimana dengan tugas yang harus diserahkan hari ini? Semua bahkan ada di komputer ini. Dia melirikku, sengit. Ya, ini kita lihat. Ini ada di bagian apa, kira-kira? Nah, ini ternyata itu dari jawaban yang harusnya ada di puncak konflik gitu. Dan yang kelima yang terakhir, ya, malam menjelang aku menunggu di apartemen. Arai tak kunjung pulang, tak pernah sebelumnya dia begini. Semalam aku menunggu, tak ada kabar. Hubungi teman-teman nihil. Aku was-was, tapi tak harus ke mana-mana. Pagi-pagi kepalaku pening karena tak tidur. Ini kira-kira tahapannya ada di sebelah mana? Nah, ada di bagian puncak konflik. Nah, jadi ini mohon maaf, evaluasinya agak error. Ya. Tadi sudah saya coba, tapi begitu kita tampilkan skornya error gitu. Kemudian bagi yang terakhir, ini bagian developer. Ya. Ini nama saya Eko Perwanto SPD, lahir di Purbalingga 29 Agustus 92, pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian pengalaman mengajar, ya, pernah mengajar di SMP, kemudian SMK. Nah, sekarang di SMK Negeri 1 Bojongsari. Kemudian menjadi juara 2 guru berprestasi jenjang guru SMK di tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2016 di Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Guru Hebat Nusantara. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Purwanto, Bapak Ibu Guru Hebat Jasa Nusantara, ya. Demikianlah pemaparan dari Bapak Eko Purwanto mengenai novel, ya. Ini untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan, boleh bertanya langsung atau dengan melalui room chat, boleh. Silakan. Ini sembari menunggu pertanyaan nih, saya sebenarnya punya banyak pertanyaan Pak Eko. Oh, monggo. Iya, ini banyak sekali. Ini kalau disimak ceritanya ini menarik ini. Saya menarik, cuma saya tidak suka ceritanya karena tidak happy ending ini. Oh, mohon maaf, ini ada Pak Eko Sakti, ya. Ini Ibu Eko Sakti, ya. Ini didahulukan dulu, ya. Nanti pertanyaan saya boleh belakangan saja. Di room chat sudah ada Ibu Eko Sakti. Bertanya Pak nih, ya. Apa yang disebut dengan alur flashback? Apakah semua alur novel harus sama? Nah, Pak Purwanto? Oke, siap ya. Ya, flashback. Ya. Terima kasih Bu Eko Sayakti atas pertanyaannya. Jadi pengarang itu dalam membawakan ceritanya, jadi dia itu seolah sesuai dengan gayanya sendiri. Ya, jadi boleh dari awal menuju ke akhir. Ini yang disebut dengan alur maju. Ya. Kemudian boleh juga dari akhir menuju ke awal. Ya, tetapi dalam sebuah cerita, artinya walaupun itu alur maju dan alur mundur, kadang-kadang pengarang itu melompat-lompat. Nah, jadi cerita sekarang kembali ke masa lampau, ke masa sekarang lagi, kembali ke masa lampau lagi.
Ya, jadi bisa saja dari masa lampau menuju ke sekarang, kembali ke masa lampau lagi dan seterusnya. Artinya kalau flashback itu mundur dari akhir menuju ke awal. Nah, jadi kalau cerita daun yang jatuh tidak membenci angin ini, artinya kalau diceritakan dari bagian akhir, berarti diceritakan Tania itu harus kembali ke Singapura untuk bersekolah lagi, berusaha di sana. Karena dia itu memendam kekecewaan, perasaan cintanya tidak tergapai. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini ceritanya. Wah, kembali ke masa sekarang. Ini kalau menggunakan alur flashback. Ada cerita pendek robohnya Suro Kami. Nah, jadi Nafis ini menceritakan keadaan Suro yang sudah roboh. Ya, jadi diceritakan bagian akhirnya itu ceritanya Suronya sudah roboh. Yaitu. Nah, di situ di tokohnya diceritakan kenapa roboh. Ini loh ceritanya kembali ke masa lampau. Ya. Jadi ini yang disebut dengan alur flashback itu. Demikian Bu Eko Sayekti. Monggo dipersilahkan untuk yang lain. Oke. Ini dari Ibu Eko Sayekti sudah terjawab. Sebenarnya tadi mau saya jawab, begitu melihat chatnya kok berubah. Saya kira itu flash disk, ternyata flashback ya. Kalau tadi saya paham. Oke, ini ada pertanyaan banyak sekali juga ini dari Bapak Heri Kusdianto. Nah, ini pertanyaannya mudah ini pertanyaannya. Tokoh antagonis itu siapa, Pak? Iya, jadi kita tidak usah beranggapan bahwa dalam sebuah cerita itu harus ada tokoh yang jahat. Iya, jadi tidak harus gitu. Artinya, wah semua tokoh-tokohnya bagus gitu, ya. Tetapi ceritanya juga tetap menarik. Ya. Jadi walaupun Ratna ini artinya mencinta atau menikah dengan Danar, ya, tetapi tetap hubungan dengan Tania bagus gitu. Iya, jadi tidak harus gitu. Jadi ya, saya malah kelihatannya tidak menjumpai tokoh antagonis dalam novel Daun yang Jatuh Tidak Membenci Angin. Iya, artinya tidak harus ada tokoh antagonis. Iya. Tidak seperti di film-film India. Kalau di India itu kan pasti ada tokoh yang bagus, ada tokoh yang jahat, atau sinetron Pintu Berkah. Ya, kalau enggak Cerita Hati Seorang Istri, Pak ya. Suara Hati Seorang Istri gitu. Pasti ada tokoh antagonisnya gitu. Iya. Oke. Itu Bapak Heri Kusdianto ya, tokoh antagonisnya. Ya, kalau sinetron Indonesia saya juga banyak yang tidak setuju juga. Karena alur ceritanya sangat tidak masuk akal sebenarnya. Ya, tapi apa-apa itu proses belajar ya. Mudah-mudahan nanti sinetronnya lebih bagus lagi. Tapi kalau ibu-ibu banyak yang suka itu nonton itu, ibu-ibu banyak yang suka nonton Suara Hati Seorang Istri. Ya, ini ada dari kalau Bu Eko Sayekti katanya suka yang happy ending gitu. Iya. Semua orang suka seperti itu, Pak. Iya. Meskipun prosesnya itu ya mungkin ya terlunta-lunta, tapi harus happy ending, Pak. Iya. Tapi justru yang bagus itu sebuah cerita, artinya malah pembaca itu supaya menerjemahkan sendiri di bagian akhir. Wah, jadi selalu bertanya-tanya gitu. Wah, gimana itu? Ya, artinya jadi ceritanya bisa ke berikutnya gitu. Ini dari ada Bu Endang Srining siapa ya? Iya, Sriningsih lanjut. Nah, tidak menyelesaikan cerita sehingga pembaca ini penasaran. Jadi nyambung yang ditanyakan oleh Bu Endang ini membuat sebuah menjadi penasaran gitu. Ya, jadi kenapa akhirnya itu tidak dijelaskan oleh pengarang? Ya biar tadi pembaca itu bertanya-tanya gitu. Ya, jadi kalau kita baca novel Harry Potter itu kan begitu selesai, nah terus seolah-olah pasti masih ada cerita yang nyambung lagi gitu. Wah, ceritanya seperti itu.
Makanya kalau komik-komik dahulu itu yang Ko Ping Hui itu wah bisa tebal sekali ceritanya, bisa panjang karena tadi pengarang tidak ingin segera mengakhiri ceritanya gitu. Ya. Kemudian dilanjut lagi tanggapan dari Pak Heri ya. Ini. Jadi kalau antagonis suasananya akan lebih hidup, wah, menurut saya. Jadi kan orang penasaran gitu. Jadi kayak kalau kita lihat di film-film sinetron Indonesia atau film Indonesia itu kan ada orang misalnya gadis berlari dikejar motor, nggak pernah kesusul gitu. Jadi gitu. Padahal kalau secara nyata orang lari sekenceng apa kalau dikejar motor kan pasti tersusul gitu. Ya, kalau misalnya bersembunyi juga kadang-kadang lah itu masa bersembunyi di situ nggak ketahuan gitu. Ya. Termasuk juga yang ngejar-ngejar badannya besar gitu, yang dikejar ini artinya memang tadi membuat menjadi orang semakin penasaran gitu. Ini Bu Ervina, sebenarnya apa maksud pengarang dalam membuat novel, Pak? Kalau set ending itu kan nggak menghibur. Ya, jadi pengarang itu membuat cerita itu kadang-kadang kan bisa saja berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman pribadi gitu, atau dia melihat keadaan di sekitarnya, ya, kemudian dari melihat keadaan di sekitarnya, kemudian jadilah sebuah cerita gitu. Nah, jadi ya antara akhir yang bahagia dengan akhir yang tidak bahagia, ya ini kan seleranya pengarang gitu. Kadang-kadang kayak kita yang baca kan begitu baca novel selesai, nah kita senyum-senyum karena tadi tokohnya mencapai kebahagiaan gitu. Ya, ini novel-novel kita zaman dahulu di zaman Balai Pustaka malah justru keadaannya lebih tragis. Ya, jadi malah kadang-kadang tokohnya itu dimatikan semuanya gitu. Ya. Kayak di Siti Nurbaya, tokoh utamanya Siti Nurbaya meninggal, pacarnya Samsul Bahri juga meninggal. Gitu. Jadi ini pola atau ciri-ciri dari angkatan lama. Biasanya tokohnya dimatikan atau mengalami kesengsaraan gitu. Kayak di Salasuhan, Hanafinya sampai gila, kemudian juga meninggal gitu. Ya. Ini Bu Eko Sayakti, kalau perlu tokoh yang jahat sampai bertubi-tubi menerima azab. Iya, jadi kalau di sinetron kita itu kan ada sinetron azab, mati kena lebah, kemudian mayatnya tidak diterima dengan bumi gitu. Jadi azabnya bertubi-tubi. Iya. Terlalu berlebihan ya. Iya. Demikian monggo nggih. Ya. Wah, ini menarik sekali nih materinya ini. Saya mau bertanya sampai nggak sempat. Iya. Oke, gini Pak Eko ya, ini kan novel itu kalau Doraemon itu termasuk novel atau bukan, Pak? Gimana? Doraemon itu termasuk novel atau bukan itu? Komik ya. Jadi aslinya Doraemon itu komik ya. Iya. Jadi Doraemon itu tokoh luar biasa dari zaman dahulu tahun 90 sampai dengan sekarang ajik seperti itu nggak pernah bertumbuh gitu. Si Giant ya seperti itu, Nobita ya seperti itu, Suzuka juga seperti itu. Iya. Hanya yang isi suara Suzukanya sudah meninggal. Oh, malah meninggal. Pengisi suara Suzukanya. Pengisi suara. Iya. Nah, ini kalau saya bentar. Kolom chatnya ada pertanyaan nggak? Ini ada banyak banyak tanggapan juga. Iya, jadi ada ampun. Ini saya bertanya satu saja, Pak. Nggih, monggo. Satu saja ini. Nah, ini bagaimana cara pengarang membawakan alur cerita, Pak? Gimana caranya? Oh ya, jadi tadi pengarang itu punya gaya masing-masing. Berbeda antara pengarang satu dengan pengarang yang lain. Nah, dia artinya saya contohkan misalnya Ahmad Tohari ini hampir sebagian besar ceritanya adalah keadaan di pedesaan. Nah, jadi
keadaan di pedesaan. Jadi dia membuka ceritanya bagaimana suasana Dukuh Paruh gitu, kalau di Ronggeng Dukuh Paruh dengan alam pedesaan, kemudian dengan nuansa bahasa daerah yang begitu kental gitu. Nah, kemudian ada juga kalau Ahmad Tohir ini dia begitu detail menggambarkan latar, menggambarkan suasana, menggambarkan tokohnya gitu. Ya, jadi tergantung pada pengarang. Jadi tadi pengenalan situasi cerita, nah dikenalkan suasananya gitu, dikenalkan tokohnya gitu. Ya, artinya suka-suka pengarang gitu. Iya, jadi suka-suka pengarang. Jadi apa yang ada dalam benaknya dia ungkapkan gitu. Nah, jadi ini mengawali sebuah alur cerita gitu. Ya, termasuk tadi mau dia cerita di bagian akhir menuju ke awal atau dari bagian awal menuju ke bagian akhir gitu. Oh gitu ya Pak ya. Oh ya. Ini novel ini kalau dijadikan film ya bisa cukup menguras air mata nih Pak. Ya banyak ya. Jadi sekarang itu banyak sinetron, banyak novel yang dijadikan film gitu. Jadi dari novel kemudian dijadikan sebuah sinetron, dari novel dijadikan sebuah film gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah baca novelnya, nah kemudian kita lihat filmnya, kadang-kadang kita kecewa gitu karena seperti yang ditampilkan di film atau di sinetron, imaji kita kan sudah ada yang dibacaan itu. Nah, begitu tampil di film, kadang-kadang kok tidak seperti yang saya baca gitu loh. Nah, gitu. Ya. Oh, dibelokkan sedikit nih ya. Ya, karena tadi memang menerjemahkan bahasa novel ke dalam bahasa film itu membutuhkan artinya penerjemahan yang begitu luar biasa gitu. Ya. Artinya kalau misalnya kita membayangkan tokoh Srintil di Ronggeng Dukuh Paruh, kalau kita baca kan gadis yang warna kuning kulitnya kuning langsat, lincah gitu. Nah, kemudian pada waktu kita melihat filmnya, nah di film itu kalau nggak salah yang memerankan itu Prilly Nasution gitu. Nah, kemudian kalau kita baca di novelnya kan bersetting di Banyumas gitu. Nah, maka kalau kita lihat filmnya jauh sekali dari latar Banyumas gitu. Ya, sehingga sesuai dengan luka-lukanya mungkin ya. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita agak kecewa setelah melihat filmnya, kemudian melihat ininya. Ya. Seperti novel Hujan di Bulan Juni, nah, gitu. Di situ diceritakan tentang tokoh Pin kan, ya, yang dari Manado. Begitu kita banyak cuplikan puisinya, begitu lihat filmnya sedikit berbeda. Ya. Iya. Oh begitu. Ini banyak sekali komentarnya dari Bu Eko, Pak Heri lagi, Bu Eko lagi. Males lihat kelanjutannya. Iya males tuh. Benar patah hati Pak ya. Iya. Ceritanya patah hati Pak. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan daun yang jatuh itu tidak membenci angin gitu. Iya. Ya sudah, memang dia harus jatuh, sudah kering gitu. Ya, jadi kan artinya tadi si Tania juga tidak harus memiliki danar gitu. Ya. Oke, nggih, monggo. Meskipun saling mencintai. Iya. Tapi sebenarnya menikah itu tidak harus mencintai ya Pak. Harus itu. Enggak harus. Di awal enggak harus. Justru cinta kan enggak. Justru cinta itu bisa tumbuh setelah menikah. Setelah menikah. Ya. Iya. Oh enggak, ibu Eko Sayakti dulu mungkin menikah dengan pacarnya mungkin itu ya. Nah itu menikah yang harus mencintai itu Pak ya, tidak akhir. Saya lukanya anggap top. Iya.
menikah belum kenal sama suami saya, belum tahu saya. Wah. Iya. Jadi nggak Bagus. pacaran. Waduh. Nggak usah pacaran, Bu. Iyalah, Sama Bu. Awal berarti saya nggak pernah pacaran. taruh gitu langsung ya. Iya nikah tuh belum kenal kok. Iya. Kalau sih kita dulu ditembung langsung mau gitu aja kok. Waduh. Langsung. Yes. Iya. Sayangnya masih semester 5 loh Pak. Kok nggak sabaran, Bu? Ya itulah jodoh. Iya. Memang kadang-kadang ada yang pacaran 9 tahun ya. 9 tahun pacaran tapi akhirnya kandas nggak jalan. Wah, tidak happy ending. Wah. Saya nggak curhat, cuma bercerita apa adanya. Iya. Bisa dijadikan sinetron itu. Wah iya, boleh. Iya. Ini jodoh semua adalah misteri, Pak ya, Bang. Iya. Semua kehendak Allah, kita nggak ada yang tahu jodoh kita siapa, cinta kita siapa ya. Oke. Ini Pak Ibu, saya kira ini waktunya hampir habis nih ya. Ini monggo kalau mau ketemu lagi. Yes. Ya mungkin itu Pak, itu Pak Wanto ya. Nggih. Ya. Ini malah lebih menarik lagi dari yang pertama itu kayaknya ini. Novelnya ini. Iya. Iya, padahal novelnya sama. Melibatkan, iya, melibatkan semua peserta bisa masuk ke sini. Iya, untuk bisa saling curhat gitu ya. Hati itu hati itu. Yang penting bahagia. Wah, Bapak Ibu guru hebat yang seluruh Nusantara yang mau mengikuti event hari ini ya. Terima kasih sekali. Ini acaranya bagus, materinya menarik sekali ini ya. Ya mudah-mudahan ini sebenarnya yang berkepentingan cuma 2 orang, cuma hostnya dan moderatornya, tapi berhubung ada yang kurang yang baik hati mau menolong ya, mau bekerjasama dengan kita semua ya, akhirnya terciptalah Vicon ini ya. Ya, artinya bukan apa? Buat semuanya gitu. Jadi semuanya tambah jadi harus belajar gitu. Ya, jadi saya harus belajar lagi gitu. Iya. Oke, ya. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Endang ya, selaku host ya, monggo. Iya, sama-sama Bu, saya juga makasih semua. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya, nggih.